Jadi ya pesan-pesan saya ya buat teman-teman semua yang masih punya kedua orang tua gitu ya, sayangilah dia, perlakukanlah dia selayaknya orang tua gitu. Buatlah orang tua kita bahagia gitu ya, seperti orang tua itu berjuang untuk anak-anaknya seperti apa sih gitu ya. Hello, welcome to back. Ketemu lagi ya bersama Yanti 89 channelnya. Oh ya, dalam video kali ini ya saya mau berbagi cerita gitu ya tentang diri saya pribadi, dan semoga cerita saya ini bisa buat menginspirasikan ya teman-teman semua ya yang ada di sana. Oh ya guys, kalian pernah gak sih ngerasain gitu ya kalau keberhasilan kita itu berkat orang tua gitu ya? Pernah gak sih ya gitu ya? Saya cerita ya untuk diri saya sendiri gitu ya. Kalau saya menyadari ya keberhasilan yang saya raih saat ini gitu ya, saya sangat merasakan itu benar-benar karena orang tua gitu ya. Kenapa saya bilang itu benar-benar orang tua gitu? Karena orang tua gitu ya. Ya saya menyadari saya sekarang hanya mempunyai satu orang tua, yaitu seorang ibu, dan saya udah nggak mempunyai seorang bapak ya. Almarhum bapak saya itu udah meninggal gitu ya, sekitar 5 tahunan lah ya meninggal ya gitu ya. Dan sekarang saya hanya mempunyai seorang ibu gitu. Kenapa kok saya sukses? Karena seorang ibu gitu ya. Ya saya menyadari itu. Dulu waktu saya masih di Indo gitu ya, ya saya sudah punya rumah gitu ya, tapi rumah saya dulu ya belum sesempurna dengan apa yang saya harapkan waktu itu gitu ya. Belum menjadi impian rumah gue loh gitu ya. Dan setelah saya menjadi TKW gitu ya, saya tercapai gitu ya, walau perlahan gitu ya. Dan itu berkat seorang ibu. Kenapa saya bilang berkat seorang ibu gitu ya? Saya mempunyai anak, dan anak saya saat ini yang ngurus ibu saya. Mungkin kalau nggak ada ibu saya gitu ya, siapa yang akan mengurus anak saya gitu ya. Di situ saya berpikir, saya benar-benar sangat berpikir sangat keras gitu ya. Sampai saat ini, detik ini saya masih berpikir apa yang dia lakuin, apa yang ibu saya lakukan buat saya, dan sampai saat ini itu mungkin untuk sampai saat nanti pun gitu ya, saya nggak bisa membalas jasa-jasa ibu saya gitu ya. Kenapa? Saya dari semenjak punya anak saya lahir sampai 60 hari, karena waktu itu badan saya kurus banget ya. Pada saat saya punya anak itu badan saya kurus banget, bahkan saya masih takut gitu ya megang anak gitu ya, megang bayi gitu, saya masih takut gitu ya. Dan itu ibu saya yang mengurusnya gitu ya. Waktu itu kan saya punya anak masih ada bapak saya gitu ya, itu yang ngurusnya itu ibu saya. Dari yang mandiin, yang segala macam gitu ya, tengah malam bangun, itu ibu saya gitu yang ngurusin gitu ya. Dan sampai anak saya gede gitu ya, ya saya ngurus kerjaan rumah, itu ibu saya yang ngurusin anak saya. Dan setelah anak saya bisa jalan, saya tuh nggak betah gitu ya. Terus saya kan ngomong sama kedua orang tua saya waktu itu, saya pengen kerja. Dan setelah itu anak saya umur 19 bulan, saya sudah kerja gitu. Tapi saya waktu itu kerjanya kan masih di pabrik dekat rumah saya gitu ya. Jadinya pagi berangkat, sore pulang. Jadinya ya masih ketemu dengan anak saya, dan itu orang tua saya yang mengurus. Jadinya ya mungkin anak saya itu bisa dibilang udah seperti anaknya ibu saya gitu. Dan ibu saya ngomelin anak saya juga, dia bilang ya
Dan saya ngomelin anak saya kan Gilang gitu, saya ngomelin Gilang udah nggak seperti cucu, udah seperti anak saya sendiri gitu ya. Dan di situ saya merasa tanpa seorang ibu saya bukan siapa-siapa gitu ya. Dan tanpa seorang ibu ya saya nggak bisa apa-apa. Itu yang terjadi gitu ya. Jadinya ya gimana ya, untuk teman-teman semua ya yang masih mempunyai kedua orang tua lengkap, sayangilah dia gitu ya. Bener-bener sayangilah dia gitu ya. Kenapa gitu ya? Mungkin dulu waktu saya masih belum berpikir gitu ya, saya masih keras kepala, saya masih ngebangkang gitu ya, saya masih ada almarhum bapak saya gitu ya. Dulu saya sangat keras sekali gitu ya. Bahkan kalau saya dibilangin saya udah punya anak, saya dibilangin tapi saya masih ngelawan gitu ya. Dan ketika almarhum bapak saya gitu ya, dia masih sakit ya, adalah masalah gitu ya, saya bentak dia gitu. Bukan bentak sih, saya nggak ngerasa itu bentak, nggak, cuma namanya orang udah tua, sensitif gitu ya, saya omongnya tuh bahasanya tuh rada keras saya gitu ya. Saya nggak ngebentak. Terus dia cerita ke kakak saya gitu ya, kakak saya yang di sebelah rumah gitu ya, dia cerita, Yanti yang mau jadi panutan saya gitu ya, itu kalau ngomong nyakitin. Itu almarhum bapak saya gitu ya, katanya saya itu kalau ngomong nyakitin. Dan dari saat itu ya, itu saya pun belum berpikir gitu ya, kenapa gitu ya, belum berpikir. Pada saat itu saya dengar pun saya belum berpikir. Nah terus selang berapa bulan, karena sakitnya dia nggak lama gitu ya, dia meninggal. Dan dia meninggalnya, saya benar-benar waktu itu saya punya masalah itu, kedua orang tua saya itu benar-benar ada buat saya gitu ya. Dia selalu merangkul saya, menasehati saya tentang semuanya. Di situ saya nggak pernah rapuh, jujur saya nggak pernah rapuh. Itu almarhum bapak saya. Dan setelah bapak saya meninggal, banyak yang bilang pun, itu banyak sekali yang bilang, dari tetangga, dari saudara, itu banyak sekali yang, saya ini katanya seperti kapal kehilangan nahkoda. Ya pun saya menyadari itu, sampai saat ini saya menyadari. Dan dengan kata-kata itu, katanya kalau saya ngomong nyakitin, sampai saat ini saya benar-benar menjaga omongan saya itu untuk ibu saya gitu ya. Karena saya nggak mau itu terulang lagi sama ibu saya gitu ya, untuk saat ini gitu ya. Dan tanpa dia saya nggak bisa seperti apa-apa seperti sampai saat ini gitu ya. Saya ngakuin itu. Dan ada hal lagi ya, sampai saat ini jasad ibu saya buat saya itu seperti apa gitu ya. Saya ninggalin anak saya sama ibu saya itu, saya sangat tenang. Saya sering telepon ke rumah gitu ya, saya manggilnya kan Mbah, karena anak saya manggilnya ke dia Mbah. Mbah, gimana kabarnya ini gitu ya. Anak saya bilang kan, Mak, Gilang lagi sakit katanya gitu. Sakit apa? Saya waktu itu, walaupun saya dengar anak saya sakit, panik, iya apa iya gitu ya. Terus saya bilang, mana Mbah, saya ngobrol sama ibu saya gitu ya. Setelah saya ngobrol sama ibu saya, dan ibu saya kasih bercerita, dia sakit kayak gini kayak gitu ya. Udah saya bawa ke dokter, udah saya kerikin, udah saya pijitin, itu dalam hati saya tenang gitu ya. Saya telepon lagi, keadaannya udah membaik, itu bener saya tenang banget ya. Tapi ketika saya mendengar, saya telepon ke rumah, itu ibu saya sakit ya, sakit. Itu bener-bener, mungkin saya di sini bilang saya ikut sakit. Kalau dia tahu kenapa saya ikut sakit, saya berpikir kayak gini, di saat anak saya sakit, saya punya anak, dia merawat saya sampai saat ini, dia sangat peduli dengan saya gitu ya. Tapi di saat dia sakit, saya nggak ada buat dia gitu ya. Saya benar-benar nggak ada buat dia. Itu hal yang membuat saya sakit di situ. Saya sering bilang sama pasangan saya gitu ya, suami saya, Mbah sakit kayak gini. Dan pasangan saya pun bilang, udah sono kamu pulang gitu ya,
urusin, mbah udah tua ya, tapi saya ngerasainnya saya masih punya tanggung jawab yang besar banget gitu. Saya selalu bilang dalam hati saya gitu ya, mungkin saya nggak akan ikhlas jika orang tua saya meninggal gitu ya, bukannya mendoakan tapi itu kenyataan gitu ya. Saya mungkin nggak akan ikhlas, nggak bisa memaafkan diri saya sendiri gitu ya ketika orang tua saya meninggal, tapi dalam hati saya gitu ya, saya belum bisa membahagiakan dia gitu. Untuk diri saya sendiri mungkin saya nggak bisa gitu ya. Dan sampai saat ini ya orang tua saya bilang sih dia udah bahagia. Terus bagaimana sih dengan kita membahagiakan orang tua kita gitu ya. Saya belajar ya untuk diri saya sendiri, karena saya di sini untuk orang tua saya nggak bisa merawat, saya hanya bisa memberikan ekonomi gitu ya, saya memberikan duit ya. Saya satu ya, itu bukan segalanya, memang orang tua bukan menginginkan hal itu sebenarnya gitu. Tapi saya berpikir setidaknya dengan saya di sini gitu ya, dalam perekonomian orang tua saya di rumah untuk mengurus anak saya gitu ya, itu tidak kekurangan gitu ya. Saya berpikir saya akan mengirim dia lebih dari cukup, saya bilang gitu sama dia. Dan saya melihat itu alhamdulillah itu terjadi sama orang tua saya gitu. Dan saya selalu bertanya, Mbah pengen beli apa gitu. Mungkin ya itu bukan harapan dia ya, tapi sedikit saya bisa mewujudkan apa yang dia inginkan gitu, apa yang orang tua saya inginkan ya. Tapi saya menyadari sampai kapanpun jasa ibu saya nggak mungkin bisa membalasnya sampai kapanpun. Jadi ya pesan-pesan saya ya buat teman-teman semua yang masih punya kedua orang tua gitu ya, sayangilah dia, perlakukanlah dia selayaknya orang tua gitu. Buatlah orang tua kita bahagia gitu ya, seperti orang tua itu berjuang untuk anak-anaknya seperti apa sih gitu ya. Ya aku yakin ya, kalau kita punya suami, kita masih punya orang tua, kita akan memperlakukan orang tua kita baik, kita akan memberi sama orang tua. Aku yakin suami itu nggak bakal melarang. Aku yakin juga sebaliknya untuk seorang istri juga ke suaminya seperti itu semuanya akan sama seperti itu gitu ya. Jadi perlakukanlah ibumu gitu, kedua orang tuamu ya, di saat sekarang dia masih ada. Jangan sampai nanti kita menyesal setelah dia udah nggak ada. Kita bisa apa setelah itu ya? Kita nggak bisa apa-apa. Jadi ya sayangilah kedua orang tua kita gitu ya, buatlah dia tersenyum, buatlah dia bahagia. Kadang orang tua itu nggak meminta hal yang aneh-aneh ya, seperti anak ke orang tuanya, tapi terkadang anak itu nggak mampu untuk melakukan hal itu. Jadi pesan-pesan saya buat semua, sayangilah kedua orang tua kita selagi dia masih ada. Jangan sampai kita menyesal untuk nanti ya gitu ya. Dan itulah pesan-pesan saya buat kalian semua. Semoga ini bisa menginspirasikan ya buat para anak untuk memperlakukan kedua orang tuanya yang masih ada lah ya. Semoga sangat bermanfaat buat kalian. Bye bye.